Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PPKS dimanapun Anda berada. Ini juga menjawab pertanyaan dari sahabat PPKS. Pak, saya mau mereplanting tanaman karet saya karena sudah tidak produktif. Tanaman tua getahnya sudah nggak ada, itu apa yang harus saya lakukan? Apa saya tanam dulu atau saya tumbang dulu karetnya atau DLC seperti apa? Jadi ini contoh dari pola replanting atau pola pengalihan tanaman dari tanaman karet tua beralih ke tanaman kelapa sawit. Jadi yang dilakukan sama masyarakat ini berbeda. Pertama yang dia lakukan adalah menanam dulu, jadi menanam tanaman kelapa sawit dengan jarak tanam yang optimum. Ini karena kebetulan bibitnya yang ngambil, jadi jarak tanamnya 9,2. Nah, ditanam berdasarkan jaluran. Nah, setelah itu dilakukan penumbangan karet dengan merumpuk setiap jalur tanaman. Memang kalau seumpamanya dibandingkan dola perkebunan, ini akan menyulitkan pola panennya. Tapi karena ini masyarakat dan biayanya paling efisien, dan inilah yang paling baik. Jadi ini per hektar hanya biayanya sekitar 2 juta sampai 2,5 juta karena dikerjain dengan sendiri, disingso, dipotong, jadi dirumpuk sendiri. Jadi cukup efisien karena tenaganya nggak dibayar, hanya beban mesin sama beban singso saja. Nah, tapi kalau kalkulasi sekitar 3 juta sampai 5 juta selesai. Nah, dilakukan untuk lakukan replanting. Karena apa? Karena lahannya cuma 7.500 meter persegi. Otomatis ini sangat efisien sekali. Jadi ketika nanya sahabat PPKS, apakah nanti hasilnya bagus, Pak? Nah, yang paling penting adalah mitigasinya. Memang saat ini antara jamur akar putih terhadap kelapa sawit belum ada pengaruhnya, tapi akan baik preventifnya dengan pembelian biofungisida dengan berbahan aktif trichoderma. Mitigasi di lubang tanamnya diberikan itu supaya kedepannya tidak ada lagi kontaminasi yang disebabkan oleh jamur seperti itu. Jadi sahabat PPKS ketika mau mengganti pola tanam, mengganti pola ini, ketika di masyarakat itu berkembang yang biaya yang paling efisien. Tentunya dia akan mengharapkan, oh ini nanti juga lapuk menjadi pupuk organik, memang benar juga kan seperti itu. Sahabat PPKS, jangan pernah ragu bagaimana kita mau investasikan tanaman kelapa sawit ketika areal itu memang areal konversi. Tapi tentunya ini sesuai dengan prosedur, jangan sampai kita langgar peraturannya. Ini untuk kemaslahatan masyarakat tentunya akan menjadi baik. Sahabat PPKS, itu sebagai salah satu contoh pola replanting yang berkembang di masyarakat dengan mengganti komoditas tanaman yang sudah tidak produktif, yaitu tanaman karet, ke tanaman kelapa sawit.